Dan sampai dibuatnya video ini udah ada 592 subscriber yang dukung kita. Saya terharu, men. Oke, jumpa lagi bersama kami, Vlog Trio Putra, di Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Dan kali ini kita lagi senang-senangnya bahas tentang film. Sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang udah dukung channel ini, sehingga pada kesempatan kali ini, pada pembuatan video ini, udah ada 592 subscriber. Ya, makasih buat teman-teman yang udah setia dukung channel ini dan ngikutin video demi video dari channel ini, sehingga kedepannya semoga sih kita masih bisa tetap istiqomah sharing sama teman-teman mengenai apa yang saya tahu, apa yang teman-teman tahu. Barangkali ada yang kurang-kurang, kalaupun ada yang salah-salah, itu bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Nanti kita update lagi videonya di kesempatan lain, ataupun kita sharing bareng lah di sini, tempat kita buat berbagi informasi. Semoga bisa manfaat buat semuanya. Mengenai tentang helm, ya nggak jauh-jauh dari konten kita yang dari kemarin itu bahas tentang perjalanan, tentang otomotif, tentang kendaraan, ya sekelumit tentang itu masih. Dan nggak jauh-jauh beda dari hal itu, kita bahas juga tentang helm, karena kemarin-kemarin ya sempet kita pakai helm lain, itu kita dipinjemin sama teman, helm KYT, dan cukup lumayan nyaman banget. Sebenarnya nyaman banget, pengen banget kita ya istilahnya update helm sih, cuma belum diberi kesempatan aja buat ganti helm, karena sayang lah, ditabung aja dulu, kita tahan dan kita setiain dulu sama helm yang ada di belakang itu, karena udah 7 tahun nemenin, ya spesial banget lah helm yang di belakang itu. Oke, awal ketertarikan kita sama helm full face itu sejak tahun 2013 zaman SMA. Itu kita pakai pinjam sih, lebih tepatnya pinjam helmnya Mas Gana. Kok bagus, nyaman dan enak gitu loh. Dari tampilannya sih, kalau saya pribadi lebih seneng RC7 dulu, helmnya Mas Gana RC7 itu. Dari tampilannya di tahun 2014 itu RC7 merupakan helm yang bermodel tirus di bagian pipinya. Kalau sekarang jauh lebih banyak lagi helm yang modelnya lebih tirus dan stylish. Itu keluaran KYT banyak banget tuh film-film yang bagus. Kemudian kita coba pakai dan tertarik juga sih, sempat kepo harga, sempat kepo belinya di mana. Oh, kok enak ya? Apa kita beli aja sih? Ya, sempat kepikiran buat beli. Cuma karena pas zaman itu lagi banyak kebutuhan lain, akhirnya kita urungkan tuh buat beli helm. Sampai akhirnya kita lulus di tahun 2014, itu kita trip ke daerah Pemalang Selatan, namun naas. Perjalanan pulang itu kita crash, men, di daerah Pasar Bantar Bolang. Pada saat itu kita pakai helm Halves. Zaman itu kita pakai helm Halves-nya VOG Turbo. Ya, VOG Turbo, kita adu banteng sama motor juga dari lawan arah. Sampai kata orang yang saksi mata sih, banyak orang-orang di situ karena itu pasar rame, dan banyak orang yang lihat itu katanya motor sampai guling 2 kali, jak gitu kan. Sampai akhirnya saya terpental jauh ke sana, sampai akhirnya kacamata dulu saya masih pakai frame besi, bagian sininya sampai patah, men. Ini patah dan masuk nungcep ke bagian pelipis mata, sampai akhirnya ini bekas nih. Dan yang jelas ini mata keluar darah banyak banget, sampai orang-orang yang nolongin itu udah pesimis lah, oh itu matanya masih selamat enggak, itu matanya masih bisa melihat enggak, katanya gitu. Sampai teman yang dulu bonceng saya itu, Mas tadi yang nolongin banyak loh yang bilang, waduh itu matanya sampai gitu, kasihan, wah itu matanya sampai berdarah-darah, wah itu kacamatanya nunjuk ke mata gitu, karena full dari sini tuh darah semua, sampai ya istilahnya muka saya belepotan darah, karena ini sobek di bagian mulut juga memar, itu full darah semua, ngocor. Akhirnya saya berpikir setelah kejadian itu,
ya udahlah cari helm full face, mungkin lebih aman ya buat perjalanan jarak jauh, buat perjalanan kemanapun itu jauh lebih aman. Pikir saya kayak gitu sih. Kita cari ke Tegal, kita cari ke Pemalang juga, sampai akhirnya nggak nemu. Kalaupun nemu, ukurannya nggak cukup. Kalaupun ukurannya masuk, kacamatanya nggak masuk nih. Ini kacamata helm RC7 dimasukin dengan ukuran L teman-teman, kacamata nggak masuk. Sampai kita pikir apa pakai XL ya, coba di XL tak coba, malah lubang bagian sini masih kemasukan angin ya, nggak nyaman yang jelas. Mubazir lah kita beli helm mahal-mahal di tahun itu, tapi dipakai nggak nyaman, akhirnya saya skip. Ditawarin lah pas di Pemalang ada toko yang jual helm full face juga, kayak TRC7 ada di situ, tak coba masih kurang nyaman. Kemudian ada juga helm ini mas, coba ajain HK, barangkali cocok, barangkali nyaman. Oke, tak coba kan ya. Oh, namanya kita mau beli kan nggak apa-apa, kita coba dulu. Masuk tuh, nyaman. Busa pipinya lebih tebal dari kayak TRC7 yang menurut saya lebih keras pada zaman itu. Kemudian kita coba nih masukin kacamata sloop, oh ternyata malah lebih nyaman pakai ini, kacamata bisa lebih masuk pakai ini. Oke lah, tanya harga kan, harga berapa pak? Dulu zaman itu 2014 NHK GP 1000 masih di angka 450 mas, cuma nanti tak kasih diskon 25.000 jadi 425, selisih 75.000 dengan KYT RC7. Cuma dengan harga selisih yang segitu kita dapatkan kenyamanan yang oke dan double visor, pemakaian yang bisa nyaman, kacamata masuk. Yang penting kacamata masuk, daripada kita beli helm, kita pakai helm saat berkendara tapi nggak pakai kacamata, kan lebih konyol lagi. Jadi menurut saya ya oke lah kita ambil 425 dengan mendapatkan NHK GP 1000. Oke, setelah dibelinya helm tadi, harapan pertama saya sih gak bakalan kejadian kacamata patah sampai nyeplus sampai ngelukain bagian muka lagi. Itu yang pertama.